Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tentang hidup rukun. Tema B, subtema 1, pembelajaran 2, ayo menulis. Menuliskan pengalaman hidup rukun dalam kehidupan di sekolah. Tarian berkelompok mengandung makna tertentu seperti kebersamaan dan persatuan. Sikap kebersamaan dan persatuan dapat tercipta jika kita menerapkan sikap hidup rukun. Hidup rukun harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini dalam tarian kelompok itu terkandung nilai kebersamaan dan persatuan, ya. Itu bukan hanya tarian aja, ya. Dalam bidang apapun yang berkelompok itu harus ada kebersamaan dan persatuan, ya. Dalam sepak bola, ya, olahraga bola voli, basket, dan lain-lain, ya. Semua yang berkelompok itu harus ada kebersamaan dan persatuan, ya. Kalau tidak ada kebersamaan dengan teman satu timnya, itu otomatis nanti akan mudah dikalahkan oleh lawannya, ya, atau permainannya nanti tidak akan bagus, ya. Nah, sikap kebersamaan dan persatuan dapat tercipta jika kita menerapkan sikap hidup rukun, ya. Kalau kita rukun, ya, tidak saling marah, ya, tidak saling berselisih, itu akan tercipta kebersamaan dan persatuan, ya. Tapi sebaliknya kalau kita masing-masing semuanya ingin menang sendiri, ingin mengikuti kemauan sendiri, ya, nah itu tidak akan tercipta kebersamaan dan persatuan, justru akan menimbulkan perpecahan, ya. Jadi kalau dalam satu kelompok apabila terjadi perpecahan, nah, maka itu akan hancur, ya. Gitu, ya. Jadi perlu ada sikap hidup rukun, ya, agar tercipta kebersamaan dan persatuan, ya. Itu baik di rumah, ya, di sekolah, dan di masyarakat, ya. Di rumah dengan seluruh anggota keluarga, ya, dengan kakak, adik, ya, apalagi dengan orang tua, ya. Di sekolah dengan teman-teman, ya. Di masyarakat juga dengan teman-teman, ya, di sekitar rumah, ya, juga dengan para orang tua yang tinggal di lingkungan dekat rumah, ya. Nah, di sini gambarnya kita lihat, ini gambar sekelompok anak sedang bermain bola, ya. Bermain bola bersama teman dengan berbagai suku merupakan salah satu contoh hidup rukun, ya. Tuh, kalau kalian juga biasanya di sekolah dengan teman-teman bermain, nah itu contoh hidup rukun, ya. Kalau tidak rukun, ya, tentu kalian tidak akan mau main dengan yang lain, ya. Tapi karena rukun, ada kebersamaan, ya, dan persatuan, nah, sehingga mau main bersama, yaitu karena ada menerapkan sikap hidup rukun, ya. Baik, selanjutnya ayo bacalah teks berikut dengan cermat. Nina memiliki banyak teman di sekolah. Teman Nina memiliki suku, bangsa, dan agama yang berbeda-beda. Nina berasal dari Jawa. Lani berasal dari etnis Tionghoa. Made berasal dari Bali. Deli berasal dari Padang. Dan Tony berasal dari Papua. Mereka saling menghargai dan menghormati perbedaan masing-masing. Perbedaan tidak membuat Nina dan teman-temannya bertengkar. Nina dan teman-temannya selalu hidup rukun. Hidup rukun membuat Nina memiliki banyak teman. Nah, ini, ya. Jadi Nina itu dengan teman-temannya itu semuanya punya perbedaan, ya. Sukunya berbeda-beda, ya. Kemudian bahasanya juga
ya otomatis juga berbeda ya kalau mereka sedang dengan keluarganya masing-masing ya. Nah, itu mereka hidup rukun, mereka tidak saling mengejek, mereka saling bersama ya, saling membantu ya. Nah, itu ya. Jadi dengan hidup rukun itu manfaatnya yaitu bisa memiliki banyak teman ya. Itu ya. Kalau kita banyak teman ya, secara langsung apabila kita dapat punya kesulitan pasti kita akan dibantu oleh teman kita ya. Tapi sebaliknya kalau kita tidak mau hidup rukun, mau hanya ingin menuruti keinginan kita sendiri, nah, sehingga orang tidak ada yang mau berteman dengan kita ketika kita mendapat kesulitan, tidak ada yang mau membantu kita ya. Nah, makanya dengan hidup rukun ya, itu manfaatnya kita jadi banyak teman ya. Ketika kita dapat kesulitan, nah, teman-teman akan membantu kita ya. Itu manfaat dari hidup rukun ya. Baik, kita lanjutkan selanjutnya yaitu pembelajaran 4 ya, masih subtema 1. Ayo bercerita. Hari Minggu yang lalu, warga di lingkungan tempat tinggal Tony mengadakan kerja bakti. Seluruh warga turun tangan membersihkan saluran air, mengangkut sampah-sampah, membabat rumput, serta memangkas dahan pohon yang menjulur ke jalan. Seluruh warga tanpa membedakan ras, suku, dan agama turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kerja bakti merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan hidup rukun dalam masyarakat ya. Nah, itu ya, jadi cermin hidup rukun dalam masyarakat yaitu adanya kerja bakti ya. Kalau dalam masyarakat tidak rukun, dengan tetangga saling berantem ya, tidak mungkin ada kerjasama, tidak mungkin ada kerja bakti ya. Tapi karena hidup rukun dengan tetangga, itu perwujudannya itu adanya kerja bakti. Jadi tandanya kalau ada kerja bakti ya berarti masyarakat di daerah tersebut itu hidupnya rukun ya. Tandanya itu ada kerja bakti, tandanya berarti hidupnya rukun ya dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya ayo berdiskusi. Menjelaskan contoh sikap yang mencerminkan rukun dalam perbedaan ya. Contoh sikap rukun dalam perbedaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang akan dihadapkan dengan keragaman. Keragaman artinya berbeda-beda ya. Beberapa di antaranya keragaman agama, keragaman adat istiadat, dan keragaman karakteristik individu ya. Tuh ya, di negara kita agama beda-beda ya, ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Kemudian adat istiadatnya juga beda-beda ya, masing-masing suku itu punya adat istiadat sendiri, ada kebiasaan sendiri ya. Suku Sunda, suku Betawi ya, suku Minang ya, itu adat istiadatnya, kebiasaannya itu berbeda-beda ya. Kemudian keragaman karakteristik individu ya, itu setiap orang, masing-masing orang itu punya perbedaan ya, sifat-sifatnya beda ya, kebiasaannya beda, kesukaannya beda ya. Jadi masing-masing orang, masing-masing individu itu punya perbedaan juga ya. Untuk itu, sikap saling menghargai dan menerima perbedaan penting diterapkan agar kerukunan dalam masyarakat dapat tercipta. Kerukunan adalah fondasi untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat untuk mencapai tujuan bersama ya. Itu ya. Jadi sikap saling menghargai perbedaan itu penting ya, supaya bisa diterapkan kerukunan dalam masyarakat ya. Itu ya. Jadi harus ada saling menghargai, menerima perbedaan ya, supaya rukun dalam masyarakat ya. Kerukunan adalah fondasi persatuan dan kesatuan bangsa ya. Jadi
itu yang menyebabkan bisa terjadi persatuan dan kesatuan, yaitu adanya kerukunan ya. Pokoknya kalau nggak ada kerukunan tidak akan bisa tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi pondasinya, dasarnya ya. Kalau nggak ada kerukunan nggak akan bisa ada persatuan dan kesatuan bangsa ya. Jadi yang pertama itu harus ada kerukunan ya. Nah, seperti keadaan di negara kita sekarang itu agak memprihatinkan ya, itu banyak terjadi perselisihan pendapat ya. Jadi kurang kerukunannya itu agak kurang ya, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa pun itu kurang ya, agak kurang ya. Rasa nasionalismenya juga kurang ya. Kemudian persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat untuk mencapai tujuan bersama ya. Jadi misalnya tujuan masyarakat supaya lingkungan bersih ya. Supaya lingkungan bersih gimana caranya? Ya harus ada kerja bakti bersama ya. Kalau kerja bakti bersama tidak akan bisa terlaksana kalau tidak ada kerukunan gitu ya. Jadi tujuan misalnya supaya masyarakatnya sejahtera ya. Misalnya diadakan koperasi ya. Koperasinya tidak akan terwujud, tidak akan berdiri apabila masyarakatnya tidak rukun ya. Jadi kerukunan itu ya, persatuan dan kesatuan dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat ya. Gimana bisa tercipta persatuan dan kesatuan? Yaitu dengan adanya kerukunan dalam bermasyarakat ya. Baik, selanjutnya amatilah gambar berikut. Nah, ini kita lihat gambarnya. Nah, ada beberapa anak perempuan sedang bermain ini ya. Teman-teman, seru ya kita dapat bermain bersama. Iya benar, kata mereka tuh saling berdialog ya. Kemudian coba diskusikan bersama teman sebelahmu. Kemudian presentasikan di depan kelas dengan percaya diri ya. Nah, berhubung kita belajarnya secara online, tidak di kelas ya, kalian sendiri-sendiri di rumah ya, itu kalian sendiri nanti kalian boleh bisa coba masing-masing sendiri ya, bagaimana dari gambar ini yang menurut pendapat kalian ya. Ya, menurutmu apakah kegiatan seperti pada gambar tersebut termasuk contoh penerapan nilai-nilai kerukunan? Ya, itu nanti kalian langsung jawab masing-masing ya. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaat dari menjaga nilai-nilai kerukunan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Jadi kegiatan gambar ini termasuk contoh penerapan nilai-nilai kerukunan. Mereka rukun ya, main bersama ya. Walaupun di sini kita lihat ada beda suku ya. Ini ada yang seorang ini kita lihat dari gambar ini seperti orang suku Tionghoa ya. Gitu ya. Jadi mereka ini kegiatan ini mereka bermain bersama, itu contoh penerapan nilai-nilai kerukunan ya. Kemudian apakah kamu menerapkan nilai-nilai kerukunan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, insya Allah semua sudah menerapkan ya. Insya Allah semuanya sudah saling hidup rukun ya. Apa manfaat dari menjaga nilai-nilai kerukunan dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya tadi apa? Kita jadi banyak teman ya. Baik. Selanjutnya ayo berlatih ya. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, Tony sedang belajar kelompok dengan Joni dan Made. Joni dan Made bertengkar ketika bekerja kelompok. Menurutmu apakah sikap Joni dan Made termasuk hidup rukun? Nah, ini ya. Kalau bertengkar berarti hidup rukun atau tidak ya. Kemudian apa yang harus dilakukan Tony dengan masalah tersebut? Ya. Melihat Joni dan Made bertengkar, apa yang harus dilakukan oleh Tony ya? Kalau kalian jawab nanti di buku tulis kalian ditulis ya. Kemudian nomor 2, tuliskan contoh sikap yang menerapkan hidup rukun dalam perbedaan di sekolah ya.
sikap. Bagaimana contoh kalian kalau di sekolah tuh dengan teman-teman kalian, apa contohnya, buktinya kalau kalian tuh hidup rukun ya. Kemudian yang ketiga, tuliskan manfaat hidup rukun dalam perbedaan di sekolah. Manfaatnya apa tadi ya? Kalau kita hidup rukun, kita apa manfaatnya? Kemudian 4, tuliskan contoh sikap yang menerapkan nilai-nilai kerukunan dalam persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang menerapkan nilai-nilai kerukunan. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa ya? Kalau kita menerapkan nilai-nilai kerukunan. Kalau sehari-hari berarti biasanya di lingkungan rumah itu dengan keluarga atau dengan masyarakat ya, dengan tetangga ya, dengan teman-teman ya. Itu ya. Contohnya apa? Itu nilai kerukunan seperti yang tadi digambar itu. Nah, itu salah satu contoh ya, nilai kerukunan itu tadi contohnya sudah ada ya. Selanjutnya nomor 5, apa manfaat dari nilai-nilai kerukunan tersebut? Jelaskan ya. Nah, ini hampir sama tadi ya, yang nomor 3 ini ya, manfaatnya ya. Manfaatnya, kalau yang nomor 3 manfaat hidup rukun. Kalau nomor 5 ini manfaat nilai-nilai kerukunan ya. Nilai-nilai kerukunan berarti kegiatannya ya, kebiasaannya ya. Misalnya tadi bermain bersama ya, itu manfaatnya apa ya. Kerja bakti manfaatnya apa itu ya. Jadi itu bedanya ya. Jadi manfaat hidup rukun dengan manfaat dari nilai-nilai kerukunan, itu bedanya ya. Kalau nomor 3 tadi manfaat hidup rukun, manfaatnya apa. Kalau nomor 5 ini nilai-nilai berarti prakteknya ya. Prakteknya apa, manfaat dari praktek melakukan kegiatan tersebut. Gitu ya. Baik, selamat mengerjakan ya. Kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan, dikirim ke wali kelas masing-masing ya. Nah, cukup sekian pembahasan kita tentang hidup rukun ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.